Perkenalkan, nama saya Asyara Putri Diani dari semester 5A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengganti UAS, yaitu menjelaskan menganalisis situasi berbahasa, peristiwa berbahasa, tindak berbahasa, dieksis, peranggapan pada masyarakat Kabupaten Bandung. Pembahasan pertama yang akan saya paparkan adalah latar belakang. Komunikasi dipengaruhi oleh bahasa, konteks sosial, dan budaya. Di media sosial, penggunaan dieksis, peranggapan, dan konteks situasional penting untuk menyampaikan pesan dengan tepat. Teori pragmatik menunjukkan bahwa makna tidak hanya tergantung pada kata-kata, tetapi juga konteks. Pemahaman pragmatik penting untuk diefisiensitas komunikasi di era digital sekarang. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah batasan masalah. Penelitian ini fokus pada analisis pragmatik, yaitu situasi berbahasa, peranggapan, dan dieksis. Dalam komunikasi di Kabupaten Bandung, khususnya di Balai Endah, Lembang, Buah Batu, dan Pacet, penelitian ini tidak hanya membahas variasi bahasa di daerah lain, melainkan fokus pada konteks sosial dan budaya lokal yang mempengaruhi komunitas di daerah tersebut. Rumusan masalah pada materi ini yaitu bagaimana kajian pragmatik, situasi berbahasa, peristiwa berbahasa, tindak berbahasa, peranggapan, dan dieksis mempengaruhi tindak tutur dalam komunikasi masyarakat di Kabupaten Bandung. Selanjutnya adalah tujuan dari pembahasan ini, yaitu untuk mengembangkan ilmu pragmatik pada kehidupan sehari-hari, meliputi situasi berbahasa, dieksis, serta peranggapan pada masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu juga, penulis berharap pada karya ilmiah ini bisa membantu mahasiswa-mahasiswi di luar sana yang membutuhkan referensi ilmiah. Selanjutnya yang dapat saya paparkan mengenai kajian pustaka, yang pertama adalah pengertian pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang sangat memperhatikan konteks dalam memahami makna suatu ujaran. Konteks ini meliputi aspek sosial dan sosietal, di mana interaksi sosial serta kedudukan sosial individu sangat mempengaruhi cara bahasa yang digunakan dan dipahami. Pengertian dieksis adalah sebuah konteks dalam linguistik yang mengacu pada penggunaan kata atau firasa dalam bahasa yang mengarah pada sesuatu di luar bahasa itu sendiri. Sederhananya seperti ini. Dieksis adalah cara penggunaan bahasa untuk merujuk pada hal-hal yang ada di sekitar seperti orang, tempat, waktu, dan objek. Pengertian peranggapan adalah suatu asumsi atau dugaan yang sudah ada sebelumnya dalam pikiran pembicara atau penulis sebelum mereka menyampaikan sesuatu pernyataan. Yang terakhir, pengertian tindak tutur adalah unit dasar dalam analisis pragmatik. Ini adalah tindakan yang dilakukan melalui bahasa, dan setiap ujaran yang dilontarkan mengandung suatu tindakan. Pembahasan selanjutnya yang dapat saya paparkan yaitu analisis. Analisis yang pertama, peristiwa pertama yaitu obrolan di bawah ini posisinya sesudah menonton bioskop, terjadi pada pukul 17.15 di daerah Transmart dan sedang menuju perjalanan ke daerah Dago untuk membeli nasi gila, dan pada percakapan di bawah ini juga sedang membahas karakter film yang tadi ditonton mereka yang posisinya berada di atas motor. Tindak tutur percakapannya, orang pertama, pulangnya kita makan nasgil dulu yuk. Orang kedua, oke, nasgil di tempat biasa ya. Dilanjut dengan orang kedua, filmnya seru banget ya. Asyira suka banget sama karakter si cowok itu. Si Eta berani banget ngambil keputusan. Orang pertama menjawab, iya AJG suka, tapi
tapinya dia ge agak egois gak sih? Dia kayaknya cuma mikirin dirinya sendiri WKWK. Dilanjut percakapan orang kedua, mungkin juga ya, tapi kan si eta lagi dalam situasi yang sulit, jadi wajar lamun kelihatan egois. Orang pertama menjawab, benar juga, tapi aja juga suka sama peran si ceweknya, cantik, gemes. Dilanjut orang ke satu, iya cantik cenah. Hasil dari analisis percakapan tersebut, jumlah lokusinya 3, jumlah ilokusinya 3, jumlah perlokusinya 0, jumlah dieksinya 6, dan jumlah peranggapannya 3. Kesimpulannya, situasi berbahasa pada percakapan tersebut sore hari diambil di mall dan sedang berjalan. Peristiwa berbahasanya percakapan antara sepasang kekasih. Tindak berbahasanya memberi pendapat dan menyetujui. Dieksisnya dieksis orang, yaitu aku, kamu, si eta, nya dia, dirinya sendiri, peran si ceweknya. Dieksis ruang di tempat biasa dan di sini. Dieksis waktu, pulangnya dulu, sekarang, lamun, sama tadi. Dieksis sosialnya pacar yang menunjukkan hubungan sosial. Peranggapannya, Asira suka banget sama karakter si cowok yang merupakan peranggapan bahwa si pacar Asira menyukai karakter dalam film tersebut. Selanjutnya si Eta berani banget mengambil keputusan, yaitu peranggapan bahwa karakter si cowok dalam film tersebut adalah sosok yang berani. Selanjutnya, dia kayaknya cuma mikirin dirinya sendiri deh. Peranggapannya mengenai sifat egois dari karakter si cowok tersebut. Selanjutnya, tapi kan si Eta lagi dalam situasi sulit. Peranggapannya mengenai situasi sulit dalam yang dialami karakter cowok tersebut. Selanjutnya, benar juga, tapi aja juga suka sama peran ceweknya, gemes, lucu, cantik. Para anggapannya mengenai penampilan fisik karakter si cewek tersebut pada film itu. Selanjutnya yang terakhir, iya cantik cenah guys. Penguatan terhadap peranggapan mengenai kecantikan karakter si cewek dari film tersebut. Yang terakhir yang dapat saya paparkan pada video ini yaitu kesimpulan dari hasil analisis kelompok kita, yaitu studi ini menunjukkan bahwa pragmatik adalah bagian penting dari pemahaman tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks sosial. Ini menunjukkan hubungan antara tanda bahasa dan penggunaannya. Menurut analisis peristiwa berbahasa, situasi, dan tindak tutur, konteks memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemahaman makna. Ini mencangkup penggunaan dieksis, yaitu kata-kata yang artinya bergantung pada konteks, seperti waktu, tempat, dan orang yang berbicara pada percakapan. Studi ini menggunakan contoh dieksis tertentu seperti referensi pribadi, yaitu Ucup dan Gustino Agung, dan referensi aktivitas, yaitu mendaki dan menanjak. Bahasa dapat bergantung pada konteks, mempengaruhi pemahaman dan komunikasi seperti yang ditunjukkan pada percakapan tersebut. Saran yang dapat kelompok saya berikan, yaitu penulis harus memperhatikan konteks yang sering terjadi di berbagai lingkungan dengan mencoba memperhatikan tindak tutur atau gaya bahasa terhadap narasumber yang terjadi. Kita paham bahwa manusia merupakan makhluk yang sosial dan sering berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan agar ilmu pragmatik harus dikembangkan atau diperluas agar ilmu tersebut menetap di masyarakat sekitar. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.